kita tidak bisa memungkiri bahwa kita berada pada situasi yang sangat-sangat tidak nyaman. Hasil dari pilkada ini. Di ruangan ini juga selalu kita membahas mulai ketidaknetralan PJ-PJ di beberapa daerah. Ini juga pemicu ini. Tidak bisa kita pungkiri. Dan begitu pun penyelenggara. Nah, tapi menurut saya, Bapak Ibu sekalian, kita harus keluar dari situasi ini. Sudah terjadi. Kita pernah membahas persiapan dan kesiapan pilkada itu sendiri secara serentak. Dan akhirnya terjawab dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi ini sangat vulgar. Dalam artian, semua diktum keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi itu kembali kepada proses penyelenggara itu sendiri. Coba kita lihat, Pak. Masalah periodisasi masa jabatan, masa sih KPU bisa kecolongan? Ini Pak, tidak masuk akal saya. Kalau sengketa hasil, oke lah. Namanya orang bertarung, lempar mangga, kena syukur tidak ada apa-apa. Tapi kalau menyangkut proses administrasi, ya ijazah, lebih-lebih ijazah nih. Belum jadi pemimpin sudah licik. Belum pemimpin jadi sudah licik. Masa sih berani memasukkan ijazah-ijazah? Berarti kalau ijazahnya bermasalah dan diragukan, mana mungkin dia bisa tampil sebagai pemimpin? Nah, situasi dan kondisi ini menurut saya, segenap mitra yang ada, memang kita harus menyadari bahwa ada ruang keterbatasan sebenarnya bagi penyelenggara. Contoh, menyangkut ijazah. Penyelenggara itu hanya membutuhkan legalisasi ijazah dari calon. Berarti dia hanya mencari kebenaran formal. Tidak ada kewenangan mencari kebenaran material. Walaupun tadi Ketua KPU mengatakan itu kan harus melalui putusan pengadilan. Oh, tidak mutlak, Pak. Kalau sudah ada bukti petunjuk bahwa dugaan ini bermasalah ijazah ini, maka disitulah penyelenggara harus bersikap. Ini menurut saya. Dan ke depan, dengan kondisi situasi ini, Pak Sekjen, maaf, mungkin barangkali perlu dibuatkan rambu-rambu, Pak Bu Wamen. Rambu-rambu berkaitan dengan para bakal calon atau paslon yang berkeinginan mencalonkan diri, maka harus menanggung konsekuensi. Salah satunya adalah kalau dia terpilih dan nasibnya baik, tidak diuji ke Mahkamah Konstitusi, terus pada akhirnya dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai kepala daerah, dalam perjalanan terbukti ada data yang diserahkan atau yang digunakan tidak sesuai dengan, maka harus memberikan pertanggungjawaban hukum. Saya juga punya pandangan, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa kejadian-kejadian ini kita harus ciptakan efek jerah. Kita harus ciptakan efek jerah, yaitu para penyelenggara maupun penyelenggara yang sifatnya ad hoc, apabila rangkaian akibat yang timbul karena adanya seperti tadi Ketua DKP mengatakan ada ketidakcermatan, atau bisa saja sebenarnya Pak ada persekongkolan, ini tidak tertutup kemungkinan. Seperti periodisasi, masa sih kita bisa kecolongan dan lain-lain sebagainya. Surat keterangan tidak pernah dipidana. Jadi mungkin ke depan kita buatkan efek jerah. Berani tidak kamu ikut sebagai peserta, ikut sebagai bakal calon, dengan kondisi syarat administrasi sebenarnya yang bersangkutan mengetahui, Pak. Dia tahu paket C saya, ijazah saya ini benar atau tidak nih.
Dan yang tidak kalah pentingnya, izinkan saya berpendapat, adalah partai politik. Partai politik seharusnya memfilter sefilter-filternya agar supaya bakal calon yang diusung itu betul-betul tidak ada masalah. Karena kita lihat tadi, putusan Mahkamah Konstitusi yang 26 keputusan mengabulkan permohonan pemohon, itu tergambarkan kesemuanya secara substansif sebagian besar karena proses yang berlangsung secara tidak profesional. Nah, daerah-daerah yang akan melaksanakan PSU ulang sebanyak 24 daerah, pandangan saya kepada Bapak Ketua KPU, Bawaslu, dan DKPP, mungkin harus dilakukan langkah-langkah yang sangat substantif agar supaya tidak terjadi lagi kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Tadi sudah terungkap, tidak sedikit anggaran, Pak, yang dikeluarkan. Tadi Ketua Pimpinan Sidang mengungkapkan kurang lebih 750 miliar. Bukan uang sedikit itu, Pak. Mungkin ini yang juga perlu disentuh dengan efisiensi ini, 350 miliar ini. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, pada akhirnya saya punya pandangan bahwa yang sudah terjadi ini, persoalan yang sangat krusial ini, kita anggap sebagai sebuah pembelajaran yang sangat berarti. Karena pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Dan pada akhirnya kita harus keluar dari masalah itu, kita harus berani mengatakan kekeliruan itu letaknya di mana. Dan ke depan, saya berharap kita membuat rambu-rambu agar supaya efek jerak itu bisa kita perlihatkan kepada mereka-mereka, baik penyelenggara, baik partai politik, baik bakal calon itu sendiri, agar supaya, kalau seperti ini Pak, dia spekulasi, Jenderal, dia didiskualifikasi, istrinya yang maju, didiskualifikasi adiknya yang maju, kan sama saja Pak. Nah, inilah barangkali harus ada rambu-rambu yang dibuatkan agar supaya semuanya bisa terkendali dengan baik. Terima kasih pimpinan atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.